Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Reza, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Silahkan melihat tayangan video berikut ini. Apakah benar dengan Bapak Gatot usia 50 tahun? Betul, Dok. Betul. Pak, saya dengan Dr. Muhammad Reza, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Apa aja yang nanti akan kita periksa? Kita akan periksa dadanya, apakah ada pembengkakan jantung atau tidak, bagaimana suara jantungnya, tapi sebelumnya juga akan kita periksa wajah, tangan, kakinya juga untuk mengevaluasi apakah ada kelainan yang berhubungan dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Iya. Apakah Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju, Dok. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan di sebelah kanan pasien. Pasien didudukkan dengan sudut 45 derajat. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita tanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah ada keluhan nyeri. Pak, ada keluhan nyeri atau tidak saat ini? Ada, Dok, sebelah kiri, Dok. Di bagian mana? Sini, Dok. Di sebelah dadanya Pak ya, bagian atas. Pasien mengeluh ada keluhan nyeri dada di bagian atas sebelah kiri. Kita akan fokus pada pemeriksaan daerah tersebut nantinya. Kemudian kita minta kepada pasien untuk membuka bajunya dengan sopan. Namun sebelumnya kita tawarkan dulu untuk menggunakan selimut. Pak, mau dipakaikan selimutnya terlebih dahulu? Mohon maaf, Pak, boleh dibuka bajunya? Pada saat inspeksi, kita lakukan survei umum terhadap keadaan umum pasien. Apakah nafasnya cepat dan tampak sesak? Apakah ada gambaran sianosis sentral ataukah ada gambaran pucat pasien atau palor? Kemudian kita lihat pada pasien ini tampak banyak keringat, ya. Kemudian kita pegang sebentar juga keringat dingin sepertinya. Kemudian kita periksa juga bagian bawah apakah ada edem atau tidak. Kemudian kita lihat pada sekeliling pasien apakah ada benda-benda yang memberikan pandangan akan medical history atau status klinis terkini. Seperti peralatan medis, apakah ada temu oksigen di TKG, kemudian alat-alat untuk bantuan pergerakan, kursi roda yang menyatakan adanya mobilisasi, kemudian bantal pasien, apakah dia tidak bisa berbaring dengan flat sehingga membutuhkan beberapa bantal, tanda vital, alat-alat yang menyatakan tidak ada tanda vital, kemudian fluid balance-nya, apakah ada data keseimbangan cairan, dan kemudian obat-obatan yang ada di sekeliling pasien yang dapat memberikan informasi tentang pengobatan terakhir pasien. Kita evaluasi pada bagian matanya, apakah ada hypertelorisme, apakah ada santelasma. Kemudian kita evaluasi juga apakah konjungtivanya tampak peller. Mohon maaf Pak, bisa Bapak melirik ke atas? Oke, Bapak melirik ke depan lagi. Oke, kita evaluasi juga apakah ada arcus senilis di situ, apakah ada kekeruhan kornea, apakah ada pergeseran lensa atau tidak. Pada Bapak ini tidak ditemukan kelainan pada mata yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan ke mulut pasien. Kita evaluasi apakah ada sentral sianosis pada bibir pasien. Kemudian mohon maaf Pak, dibuka mulutnya. Kita lihat apakah ada stomatitis angularis. Kemudian kita evaluasi juga kebersihan dari bagian mulutnya. Kemudian kita evaluasi juga apakah terdapat high arch palate yang memungkinkan adanya atau terjadi pada pasien-pasien dengan sindroma Marfan. Kita lanjutkan pemeriksaan ke ekstremitas atas, yaitu pada tangan pasien. Kita perhatikan warnanya, apakah ada warna pucat atau palor mengindikasikan perfusi kurang atau kebiruan menandakan hipoksemia. Apakah ada tar staining, yaitu penyebabnya yaitu rokok, xanthomata, arachnodactyl, jari dan kukunya panjang dibandingkan kaki, khas untuk sindroma Marfan. Apakah ada clubbing finger atau tidak? Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda endokarditis infektif, yaitu splinter hemorrhage, granulation. Mohon maaf, tangannya dibalik Pak. Ada osseous node atau tidak? Kemudian kita periksa palpasi pasiennya. Kita raba permukaan tangan pasien. Apakah dia normal, hangat, atau dingin, atau dia agak basah, berkeringat. Nah, pada pasien ini kita lihat tampak ada keringat. Kemudian perabaannya dia dingin. Kemungkinan
adanya kurangnya perfusi ke daerah perifer. Kemudian kita lakukan pemeriksaan capillary refill time, yaitu dengan cara menekan valang distal kurang lebih 5 detik sampai warnanya pucat, kemudian kita lepaskan. Normalnya dia akan terisi kembali kurang dari 2 detik. Untuk pemeriksaan pulse dan blood pressure akan dibicarakan pada video berikutnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada leher pasien, yaitu untuk melakukan pengukuran tekanan vena jugular atau jugular venous pressure. Pasien sudah didudukkan dengan sudut 45 derajat. Kita minta pasien untuk menghadap atau menengok ke sebelah kiri. Pak, menghadap ke sebelah kiri, Pak, nengok. Yang kita nilai adalah tekanan dari vena jugularis interna dengan landmarknya yaitu musculus sternocleidomastoideus. Vena jugularis interna berada pada di bawah musculus sternocleidomastoideus. Dia terbagi menjadi 2 cabang perlekatannya, yaitu di kaput sternum dan di kaput clavicula. Vena jugularis interna berada di bawah sini. Saya sudah menandai landmark dari vena jugularis interna tersebut. Pada garis biru ini adalah yang sebelah lateral adalah kaput clavicula dari musculus sternocleidomastoideus. Sedangkan yang di sebelah medial ini adalah kaput sternal dari musculus sternocleidomastoideus. Dengan vena jugularis interna berada di tengah-tengahnya, berjalan ke atas, berada di bawah vena musculus sternocleidomastoideus. Pada pasien ini didapatkan tinggi tekanan vena jugular 1 cm di atas angulus sternal. Berarti nilainya adalah 5 + 1 cm. Nilai tersebut masih normal karena batas atas dari nilai tersebut adalah 3 cm atau 5 + 3 cm. Bila nilainya lebih dari 3 cm berarti ada peningkatan pada tekanan vena jugular. Kita melakukan pemeriksaan pada dinding dada pasien. Yang pertama kita nilai adalah kita inspeksi dulu atau kita lihat bagaimana bentuk dadanya. Apakah dia simetris atau tidak, kemudian pergerakannya bagaimana, atau asimetris atau tidak. Adakah jaringan parut pada dinding dada yang menyatakan bahwa dia pernah dilakukan tindakan operasi sebelumnya pada dinding dada. Kemudian apakah bentuk dadanya normal ataukah ada pectus excavatus yang masuk ke dalam atau pectus carinatus yang seperti burung atau ada barrel chest. Kemudian pada orang-orang yang agak kurus atau kurus, biasanya ictus cordis atau apex jantung bisa terlihat berdenyut pada SIC5 atau spasium intercostal 5, linea midclavicular agak sebelah ke medial. Kemudian kita evaluasi juga pada dinding dada tersebut apakah ada denyutan di tempat lain, seperti bila pada bagian atas di SIC3 sebelah sini, bila ada denyutan kemungkinan ada peningkatan pada tekanan arteri pulmonal. Apabila ada denyutan di daerah parasternal ataupun di epigastrium, kemungkinan ada pembesaran atau pembengkakan jantung kanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi pada dinding dada pasien. Yang pertama kita palpasi adalah kita coba untuk mencari apex cordis atau apex dari jantung tersebut. Pada orang normal, dia terdapat pada SIC5, linea midclavicular sinistra, sedikit medial, kurang lebih 2 cm. Kita nilai apakah ictus cordis atau apex cordis itu kuat angkat atau tidak. Kemudian kita nilai juga yang kedua, apakah ada getaran atau trill pada apex tersebut. Bila ada getaran, kemungkinan disebabkan karena adanya turbulensi di dalam ruang jantung. Penyebabnya adalah mitral regurgitasi atau mitral stenosis. Pemeriksaan palpasi selanjutnya adalah kita lakukan untuk mencari apakah adanya parasternal Hifz atau tidak. Tangan sebelah kanan kita taruhkan sejajar dengan sternum di sebelah sini. Kita rasakan apakah ada pulsasi atau daya angkat atau tidak. Apabila terdapat daya angkat pada daerah parasternal kiri, kemungkinan disebabkan adanya pembengkakan ventrikel kanan. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan perkusi pada dinding dada. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari batas-batas jantung. Yang pertama kita lakukan adalah mencari batas jantung kanan terlebih dahulu. Awalnya kita tentukan batas paru dan hati terlebih dahulu pada garis midclavicular kanan. Kalau paru kita suaranya sonor ke arah sini kemudian jadi redup. Kemudian kita tarik 2 jari di atas perbatasan antara hepar dan paru tersebut. Kemudian kita ambil SIC-nya, kita tarik garis ke medial.
Pada orang normal didapatkan batas sebelah kanan dari jantung pada SIC 3 atau 4 parasternal dextra. Pada pasien ini didapatkan suara berubah dari sonor ke pekak pada parasternal dextra di SIC 4. Pada kasus ini atau pada contoh ini, pasien ini kita coba tandai untuk batas kanan jantungnya. Dan kita lakukan perkusi lagi dari bagian SIC sebelah kranialnya sampai ada suara pekak. Sini. Nah, ini parasternal dextra SIC 2. Pada kasus contoh ini kita coba tandai. Nah, ini adalah batas jantung sebelah atas. Kemudian kita tentukan batas jantung sebelah kiri. Caranya kita cari batas antara paru yang sebelah kiri dengan abdomen ya. Kemudian kita tarik pada linea aksilaris anterior. Kemudian kita tarik 2 jari ke atas. Kemudian kita perkusi sampai ke medial untuk menentukan batas jantung sebelah kiri. Sampai didapatkan suara pekak. Nah, pada pasien ini didapatkan batas jantung sebelah kirinya di SIC 5, linea midclavicular sinistra agak sedikit ke medial. Pada pasien ini, contoh ini kita tandai dengan spidol. Kemudian kita tentukan pinggang jantung dengan cara melakukan perkusi dari bagian parasternal sinistra di SIC 1 atau 2. Kemudian kita perkusi sampai ke kaudal sampai didapatkan suara kak. Pada pasien ini, pinggang jantung berada di SIC 3 linea parasternal sinistra. Kita tandai dengan spidol. Setelah kita lakukan perkusi pada pasien ini, kita dapatkan bahwa batas-batas jantung dalam keadaan normal. Jadi dapat kita simpulkan tidak ada pembengkakan atau pembesaran jantung pada pasien ini. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien ini. Auskultasi kita lakukan dengan menggunakan stetoskop. Stetoskop yang kita gunakan yaitu stetoskop model sungkup atau bell dan stetoskop membran atau diafragma. Stetoskop membran atau diafragma ini kita gunakan untuk mendengarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi. Sedangkan yang bell atau sungkup ini kita gunakan untuk mendengarkan bunyi yang berfrekuensi rendah. Pada posisi apa saja kita lakukan pemeriksaan auskultasi? Pada dini pasien sudah kita berikan tanda untuk menyatakan regio-regio yang kita periksa dengan berwarna hitam. Pada regio ini kita bilang regio katup mitral setinggi apex, yaitu pada orang normal SIC 5 linea midclavicular sedikit ke medial. Kemudian pada regio katup tricuspid yaitu di linea parasternal sinistra SIC 3 atau 4. Kemudian regio pulmonal pada SIC 2 linea parasternal sinistra. Kemudian regio katup aorta di SIC 2 linea parasternal dextra. Apa yang kita harapkan untuk kita dengar dari suara jantung? Ya tentu kita untuk mencari bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 pada orang normal. Kemudian bisa kita dapatkan juga bunyi jantung tambahan yaitu bunyi jantung 3 dan atau bunyi jantung 4. Bisa juga kita dapatkan suara murmur dari jantung maupun kita bisa dapatkan juga suara jantung lainnya seperti opening snap maupun mitral click. Bunyi jantung 1 terdiri dari penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral tricuspid, sehingga bunyi tersebut menghasilkan frekuensi yang tinggi, sehingga lebih baik digunakan atau menggunakan stetoskop dengan diafragma atau membran. Pertama kita lakukan palpasi pada denyut karotid untuk menentukan sistol atau
untuk mencari bunyi jantung pertama, bunyi jantung 1. Kita periksa pada regio mitral terlebih dahulu untuk mendengarkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Juga terdiri dari penutupan katup dari sepilunar atau katup aorta dan katup pulmonal, sehingga juga menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Dan juga baik kita gunakan stetoskop dengan model membran untuk mengevaluasi bunyi jantung tersebut. Regio-regio katup jantung ini bukan pencerminan lokasi posisi katup tersebut di dalam jantung, tapi merupakan penjalaran terbaik sehingga kita bisa dapatkan punktum maksimum suara terbaik untuk mengevaluasi suara katup-katup tersebut yang merupakan komponen dari bunyi jantung 1 dan komponen dari bunyi jantung 2. Pada kasus-kasus tertentu, bisa saja bunyi jantung 1 maupun bunyi jantung 2 dia lebih keras atau sama kerasnya pada pemeriksaan. Dalam arti kata, bila kita memeriksa komponen bunyi jantung 1 pada daerah-daerah bunyi jantung 2 seperti di aorta dan pulmonar, ternyata suaranya lebih keras ataupun sama kerasnya, berarti ada peningkatan dari bunyi jantung 1. Biasanya terjadi pada kasus-kasus mitral stenosis atau pada kasus-kasus jantung yang mengalami kontraksi yang kuat seperti pada aktivitas berat, kemudian anemia. Kemudian apabila kebalikannya, pada saat kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada daerah-daerah atau regio bunyi jantung 2 pada katup mitral dan tricuspid, kita dapatkan bunyi jantung 1 sama kuatnya atau bahkan lebih keras, berarti ada peningkatan dari bunyi jantung 1, yaitu bisa komponen aorta maupun komponen pulmonal. Kalau peningkatan pada komponen aorta bisa disebabkan karena hipertensi maupun arteriosklerosis pada aorta. Sedangkan peningkatan bunyi jantung 2 komponen pulmonal disebabkan karena peningkatan tekanan dari arteri pulmonal atau kita sebut hipertensi pulmonal. Pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa mendengarkan suara jantung 3 maupun suara jantung 4. Itu adalah contoh suara dari bunyi jantung 3 paling baik didengarkan di daerah ventricle atau pada apex. Pada kondisi tertentu juga kita bisa mendengarkan bunyi jantung 4 yang paling baik kita dengarkan pada area ventricle. Dalam hal ini kita periksa pada apex di ventricle kirinya. Oke, itu adalah contoh dari suara bunyi jantung 4. Pada kasus-kasus tertentu, kita bisa menemukan suara murmur jantung atau bising jantung. Nah, bila kita mendapatkan atau mendengarkan bising jantung, ada 4 hal yang harus kita nilai. Yang pertama, lokasinya di mana atau punktum maksimumnya berada di mana? Apakah di regio mitral, regio tricuspid, regio pulmonal, atau regio aorta? Yang kemudian kedua, fasenya apa? Apakah dia timbul pada fase sistolik, diastolik, ataukah terus-menerus atau continuous? Kemudian yang ketiga, jenisnya apa? Bila dia sistolik, apakah dia pansistolik, ataukah dia ejection sistolik? Kalau misalkan diastolik, apakah dia pada early, mid, atau late? Kemudian yang keempat adalah intensitasnya. Pada sistolik kita mengenal ada 6 grade, kemudian pada diastolik kita mengenal ada 4 grade. Ini adalah contoh suara bising jantung yang didengarkan paling kencang atau punktum maksimumnya berada di regio mitral, timbul pada saat fase sistolik dengan tipe pansistolik murmur. Jadi bisa kita simpulkan ada kemungkinan mitral regurgitasi pada pasien ini.
Bila kita juga mendengarkan adanya suara bising jantung dengan punktum maksimumnya di mitral, kemudian pada fase diastolik, dan timbul pada saat mid diastolik, bisa kita perkirakan bahwa adanya mitral stenosis pada pasien ini. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada punggung pasien. Kita inspeksi apakah ada jaringan parut atau tidak, ataukah adanya gambaran sakral edem. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada paru pasien. Nafas dalam, Pak. Keluarkan. Nafas dalam. 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 Keluar. Sedikit. Pada pasien ini didapatkan suara ronki basah pada basal paru-paru. Setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, jangan lupa kita harus cuci tangan lagi. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita jelaskan hasilnya kepada pasien. Pak, tadi setelah saya periksa, kita dapatkan bahwa bentuk jantungnya normal. Namun pada pemeriksaan suara jantungnya, kita dapatkan suara kebocoran jantung di daerah ventral. Dengan gejala Bapak yang ada keluhan nyeri dada, kemudian pada pemeriksaan fisik parunya kita dapatkan suara ronki basah di parunya, kemungkinan ada gagal jantung. Kemungkinan Bapak ada gagal jantung akut yang diakibatkan oleh serangan jantung. Untuk itu kita perlu melakukan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya, hasil yang saya dapatkan, saya tulis di rekam medis. Demikianlah video mengenai pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular. Lakukanlah pemeriksaan fisik dengan mendetail dan cermat, karena penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Dokter untuk bangsa, salam bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.